Hai Hai semua, semua, aku Raida. Aku Ratu, aku Atala. dari kelompok 6, mata kuliah Ilmu Kebidanan dan Kemajiran. Kali ini kami akan membahas sitologi sel vagina pada kambing. Ingin melakukan inseminasi buatan pada ternak, namun takut hasil kebuntingan negatif? Jangan khawatir, kalian dapat melakukan pengamatan siklus estrus pada hewan untuk meningkatkan probabilitas kebuntingan. Lalu, bagaimana caranya? Yang paling umum adalah kalian dapat melakukan pengamatan visual. Yang pertama, kalian dapat mengamati tingkah lakunya. Biasanya hewan betina akan terlihat gelisah. Yang kedua, biasanya dia cenderung suka berusaha menaiki hewan betina lainnya. Dan yang ketiga adalah mengalami penurunan nafsu makan. Selain dari tingkah laku, dapat juga dilakukan pengamatan visual dari visualisasi vulva. Biasanya vulva akan terlihat merah seperti ini, terlihat bengkak seperti ini, mengeluarkan lendir seperti ini, dan biasanya terasa hangat. Namun perlu diperhatikan, dalam pengamatan visual ini dapat mengalami kesulitan ketika ternak betina mengalami silent hit. Maka untuk memastikan, dapat dilakukan pengamatan sitologi sel vagina dengan metode vaginal smear atau swab vagina untuk mengamati perubahan sel pada membran vagina selama siklus estrus. Jenis sel vagina yang dapat teramati antara lain sel superficial, sel kornifikasi, sel parabasal, sel intermediate, dan sel leukosit. Untuk melakukan vaginal swab, hal-hal yang harus dipersiapkan adalah kambing betina dewasa kelamin yang tidak bunting, gimsa, metanol, NaCl, vaginal speculum, cotton swab steril, object glass, dan aquada steril. Prosedur selanjutnya yaitu pembuatan ulas vagina yang bertujuan untuk mengambil dan mengisolasi sel pada membran mukosa vagina. Diawali dengan membasahi cotton swab steril menggunakan NaCl fisiologis, lalu buka area vagina menggunakan vaginal speculum, dilanjutkan menswab permukaan vagina dengan arah melingkar, lalu yang terakhir hasil swab diulaskan di atas permukaan objek glass. Prosedur selanjutnya yaitu pewarnaan yang bertujuan untuk mewarnai dan menampilkan karakteristik dari sel yang telah diisolasi. Hal ini dilakukan untuk mempermudah pengamatan. Langkah pertama yaitu rendam preparat ulas pada metanol selama kurang lebih 15 menit, kemudian dilanjutkan perendaman pada pewarna gimsa selama 20 menit. Setelah itu, preparat ulas dibersihkan secara perlahan lalu dikeringkan. Prosedur selanjutnya yaitu pengamatan mikroskopis. Langkah pertama yaitu amati preparat ulas menggunakan mikroskop digital OptiLab. Lalu, hasil pengamatan berupa jenis, ukuran, dan jumlah sel diamati dan diidentifikasi. Identifikasi dilakukan berdasarkan karakteristik yang ditunjukkan dari setiap fase-fase siklus estrus. Pada fase proestrus, follicle the graft berkembang dipengaruhi oleh follicle stimulating hormone. Ditemukan peningkatan estradiol di dalam darah dan proliferasi sel yang ditandai dengan perubahan dari sel-sel intermediate, sel-sel parabasal, menjadi sel-sel superficial. Kemudian ditemukan adanya kornifikasi sel secara perlahan dan mencapai puncaknya pada fase estrus. Selanjutnya, pada fase estrus dapat terlihat sel superficial lebih dominan ketimbang sel lainnya, ditandai dengan bentuknya yang tidak berinti dan juga adanya kornifikasi. Pada fase mid-estrus, progesteron yang dihasilkan oleh corpus luteum akan menyebabkan terjadinya ovulasi. Kemudian, pada fase ini, sel leukosit berada di dalam lumen dan sel-sel yang mengalami kornifikasi akan perlahan menghilang. Terakhir, dari siklus di estrus, corpus luteum telah berkembang secara sempurna dan akan bertahan sampai hari ke-17 atau 18 dari siklus estrus. Kemudian dapat dilihat sel-sel parabasal akan mendominasi, menggantikan sel-sel superficial.